Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen, Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Kadek Juni Ariantini dengan NIM 2017041159, dan Ide Ayu Putumas Basundari dengan NIM 2017041138, dan Inyoman Widiana Putra 2017041093. Baik, untuk diskusi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada pengertian telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Yang kedua ada teknologi jaringan digital kunci. Yang ketiga ada jaringan komunikasi, dan yang terakhir yaitu internet. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Yang pertama, telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah kumpulan peranti keras dan lunak yang sesuai yang diatur untuk mengkomunikasikan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Yang kedua yaitu internet. Internet adalah jaringan dari jaringan global menggunakan standar universal untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Atau dengan kata lain, internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri, menjadi jaringan saling terhubung. Yang ketiga yaitu teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel adalah jaringan sistem yang menggunakan kabel untuk mengakses suatu informasi. Sebuah jaringan sederhana terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Komponen-komponen dasar jaringan adalah komputer, penghubung jaringan, medium koneksi, perantik, lunak, sistem operasi jaringan, hub atau switch, infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar tergantung pada infrastruktur publik dan swasta untuk mendukung pergerakan informasi melewati bermacam platform teknologi. Di antaranya adalah sistem telepon tradisional, komunikasi seluler mobile, LAN nirkabel, sistem konferensi video, dan situs web perusahaan, internet, extranet, dan susunan LAN dan WAN termasuk internet. Kumpulan jaringan ini berkembang dari dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Yang selanjutnya yaitu teknologi jaringan digital kunci. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada tiga teknologi utama, yaitu komputasi klien atau server, penggunaan packet switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Selanjutnya, komputasi klien atau server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Yang kedua ada packet switching, adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Packet switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Yang ketiga yaitu TCP atau IP dan konektivitas atau protokol, adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer. TCP ini menetapkan koneksi antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk mengirimkan paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komunikasi. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital.
Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah gagang telepon, speaker pada komputer, atau earphone pada iPod Anda, yang semuanya menciptakan bentuk gelombang analog yang bisa didengar oleh telinga Anda. Yang kedua yaitu ada sinyal digital. Sinyal digital ini merupakan bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on-off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk menggunakan sinyal digital ini menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Adapun jenis-jenis dari jaringan, yang pertama yaitu Local Area Networks. Hingga jarak 500 meter atau setengah mil digunakan di tempat yang mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung dalam jarak dekat. Yang kedua ada Campus Area Networks, bisa dicapai hingga jarak 1000 meter atau 1 mil di kampus atau fasilitas perusahaan. Yang ketiga ada Metropolitan Area Networks, biasanya digunakan di kota atau daerah metropolitan. Dan yang terakhir yaitu ada Wide Area Networks, biasa digunakan di lintas negara atau dapat dikatakan global. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai internet. Sebagian besar rumah dan usaha kecil terhubung ke internet dengan berlangganan kepada penyedia layanan internet. Penyedia layanan internet adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara ke pelanggan retail. Teknologi Digital Subscriber Line atau DSL ini beroperasi melalui saluran telepon yang ada untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi mulai dari 385 kbps hingga 9 mbps. Sambungan kabel internet yang disediakan oleh vendor televisi kabel menggunakan kabel koaksial atau kabel digital untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi ke rumah dan bisnis. Baik, yang berikutnya yaitu ada sebaran dan arsitektur internet. Internet ini didasarkan pada paket protokol jaringan yang telah dijelaskan pada bab awal sebelumnya. Setiap komputer di internet diberi alamat internet protokol atau IP yang unik yang saat ini merupakan nomor 32 bit yang ditunjukkan oleh 4 senar angka mulai dari 0 sampai dengan 255 yang dipisahkan oleh periode. Nah, karena akan sangat sulit bagi pengguna internet untuk mengingat string dari 12 nomor, maka Domain Name System atau DNS ini mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama mirip seperti istilah Inggris yang sesuai dengan alamat IP numerik 32 bit unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain mereka yang sesuai. Nah, untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domainnya seperti .com komersial organisasi atau bisnis, .edu yang digunakan lembaga pendidikan, .gov badan pemerintah AS, .mil AS militer, .net jaringan komputer, .biz perusahaan bisnis, serta .info penyedia informasi. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu menggunakan kontrol internet apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, seperti perangkat lunak, browser web. Data termasuk pesan, email, dan halaman web disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini meliputi email, grup diskusi elektronik, chatting dan pesan instan, telnet, file transfer protokol atau FTP, dan web. Web adalah layanan internet yang paling populer. Ini adalah sistem dengan standar yang
diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer halaman di web. HTTP adalah kumpulan huruf pertama di awalan alamat web, diikuti oleh nama domain yang menentukan, komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Bersama-sama, alamat disebut Uniform Resource Locator atau URL saat diketik ke browser. Sebuah URL memberitahukan perangkat lunak browser ke tempat untuk mencari informasinya. Ada revolusi nirkabel. Komunikasi nirkabel membantu bisnis lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, dan memberikan pengaturan yang lebih fleksibel untuk mengatur pekerjaan. Jika kita memerlukan komunikasi mobile dan daya komputasi atau akses jarak ke sistem perusahaan, kita dapat bekerja dengan berbagai perangkat nirkabel, termasuk ponsel, smartphone, dan komputer pribadi dengan dukungan nirkabel. Satu sistem seluler layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing. Operator nirkabel sekarang menawarkan jaringan seluler yang lebih kuat yang disebut jaringan generasi ketiga atau 3G dengan kecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna ponsel. Katakanlah sebuah mobil lebih dari 2 mbps untuk menggunakan stasioner. Evolusi berikutnya dalam komunikasi nirkabel yang disebut dengan jaringan 4G. Sepenuhnya paket switched dan mampu memiliki kecepatan transmisi 100 mbps yang bisa mencapai 1 gbps dalam kondisi optimal. Dengan kualitas premium dan kemampuan tinggi, suara, data, dan video streaming berkualitas dari akan tersedia bagi pengguna dimanapun, kapan saja. Teknologi pra-4G saat ini mencakup Long Term Evolution atau LTE dan Mobile WiMAX. Yang kedua adalah jaringan komputer. Wireless dan akses internet berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya dan juga untuk telepon seluler. Layanan berkecepatan tinggi baru ini telah memperluas akses internet ke berbagai lokasi yang tidak dapat ditutupi oleh layanan internet kabel tradisional. Bluetooth adalah nama populer untuk standar jaringan nirkabel 202.15 yang berguna untuk menciptakan jaringan area pribadi kecil atau PAN. Ini menghubungkan hingga 8 perangkat dalam area 10 meter dengan menggunakan komunikasi berbasis radio berdaya rendah dan dapat mengirimkan hingga 722 kbps pada pita 2,4 GHz. Yang ketiga adalah RFID dan jaringan wireless Zero System. Identifikasi frekuensi radio atau RFID menyediakan teknologi yang ampuh untuk melacak pergerakan barang ke seluruh rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan tag kecil dengan microchip tertanam dalam yang berisi data tentang item dan lokasinya untuk mengirimkan sinyal radio ke jarak dekat dengan pembaca RFID. Jaringan sensor nirkabel WSN adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang disematkan ke lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak poin di atas ruang besar. Perangkat ini memiliki sensor pemrosesan, penyimpanan, dan frekuensi radio terintegrasi dan antena. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.